KPI Podcast Season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPI, selamat datang di KPI Podcast, podcastnya KPI Season 2. Masih barengan sama saya Nazala Rohmiusnia. Nah, di episode kali ini nih kita bakal ngebahas spesial banget nih untuk episode kali ini, karena kita bakal ngebahas tentang public speaking bareng sama Ica. Hai. Halo Ica, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Kesibukan kamu apa nih di luar kuliah? Banyak ya, dari ikut UKM, kuliah online ya. Tapi kan Hmm. sekarang lagi libur nih, dan juga di samping ini tuh kayak jualan-jualan online shop gitu, reseller. Oh iya, Iya, oh iya. iya, macam-macam gitu. Ica ini mahasiswa KPI angkatan 2020. 2020. Iya. Nama lengkapnya siapa kok Ica panggilannya? Andi Anissa, Andia? Andi Anissa. Panggilannya Panggilnya Ica. iya. Pasti kalau Anissa tuh rata-rata Ica gitu panggilannya ya. Ica. Iya, bener-bener banget. Asalnya dari Asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Iya. Oke. Kena apa kemarin banjirnya Itu mana? di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah enggak. Jauh ya? Jauh. Beda provinsi. Oke, nah fun fact-nya nih, Ica itu juara 3 public speaking Iya, bahasa Inggris. Iya, kemarin sempat waktu dulu di pondok ya. Mm-mm. Itu kan ada kayak setiap tahunnya emang ada kayak lomba gitu kan, public speaking 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab. Dan kemarin kebetulan aku kedapatan yang bahasa Inggris gitu. Itu Ica ditunjuk atau ngajuin diri? Awalnya perwakilan setiap klubnya. Jadi kita ada kayak semacam klub gitu, kayak klub public speaking, itu kita perwakilan. Jadi kayak kita ditunjuk gitu buat lomba gitu. Berarti klub public speaking-nya sendiri-sendiri ya? Ada bahasa Inggris, ada bahasa A, Arab. B, C, D, E, dan aku kebetulan dari klub B, itu ngajuin 3 bahasa kan, dan salah satunya aku yang ngajuin jadi perwakilan buat bahasa Inggris itu. Pas ngajuin perwakilan itu kayak ada seleksi dulu gitu nggak? Kan pasti banyak tuh anggotanya. Iya, ada seleksi Seleksi dulu. Iya, seleksi habis itu terpilih gitu. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah deh. Nah, suka public speaking-nya? Suka public speaking-nya sih waktu ketika masuk pondok ya, kayak pengen gitu berbicara di depan orang gitu, kayak ngeliat orang-orang tuh kok bisa pede gitu-gitu kan, kayak tertarik gitu. Seru juga ya, kayak something yang interest gitu kan. Jadi kayak suka gitu. Dan akhirnya kan emang setiap minggunya di pondok itu kan ada kayak latihan public speaking ya, setiap seminggu 2 kali, dan dari situ juga ngebiasain diri gitu. Berarti Ica pengen jadi public speaker ya secara nggak langsung? Iya, Karena bisa suka jadi. dengan dunia seperti itu. Bisa jadi. Oke. Nah, Ica ini kan tahun berapa tadi juara? 2018-an. Nah, 2018 tuh juara di lomba public speaking bahasa Inggris tuh. Bisa diceritain nggak kok bisa dapet juara di lomba tersebut? Awalnya kan tadi dipilih kan ya, dipilih dari perwakilan klub itu, terus abis itu kita kayak latihan kan, latihan, terus juga ada kayak yang bimbing juga, bimbing gimana sih caranya yang benar, gini, terus juga bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya, dan lain sebagainya. Setelah itu ikut lomba kan, dan alhamdulillah setelah ikut lomba tuh akhirnya dapat juara 3. Awalnya nggak nyangka gitu. Kan itu masih kelas 1, kelas 2 SMP gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya tuh bisa, asalkan kita tuh memiliki kemampuan gitu. Kemauan lah ya. Jadi kalau kemampuan aja kayak nggak cukup gitu. Kita harus memiliki kemauan yang hebat, yang kuat juga buat ngewujudin apa yang kita inginkan gitu. Sebelumnya ada pernah nggak ikut lomba yang selain itu, tapi public speaking juga? Cuma Pernah. Pernah Lomba ini sih, puisi gitu. Puisi tapi kayak bahasa Inggris gitu, puisinya. Terus alhamdulillah waktu itu sempat dan juara 3 juga gitu. Tapi waktu SD sih itu, waktu SD. Berarti emang suka bahasa Inggris dari kecil? Dari SD, dari SD. kelas 1 gitu kan sempat les gitu, sampai kelas 4 SD, terus lanjut lagi dari kelas 5 sampai kelas 6. Dari situ kayak ngerasa kayak bahasa Inggris itu seru, dan emang juga suka denger lagu bahasa Inggris, terus tuh juga kayak movie kayak film-film bahasa Inggris gitu. Itu kayak jadi kayak ngelatih gitu.
Nah, tadi yang lomba public speaking itu tadi kan di pondok ya? Iya. Di pondok itu yang latih dari kakak tingkatnya Iya. atau dari ininya nih? Dari biasanya apa tuh namanya kalau Kayak ustazah gitu ya. Ah, Itu dilatih sama kakak tingkat, kayak musrifah pembimbingnya gitu kan. Kalau ngomongnya di pondok itu musrifah ya, pembimbing gitu ya. Ya itu ada kayak kakak kelasnya gitu yang ngelatih, emang deket juga. Terus kayak beliau juga merupakan salah satu JMK ya, Jamiatul Khitobah gitu. Jadi kayak yang emang kumpulan orang-orang yang suka belajar pidato gitu. Terus aku kan nggak ikut JMK karena masih awal-awal. Terus sama kakaknya itu dilatih gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Oke, nah kalau ngomongin public speaking itu kan berarti kita ngomong tentang gimana ya kita ngomong gimana bisa ngomong di depan orang banyak gitu kan. Nah si Ica ini kan kemarin lomba public speaking otomatis ngomong di depan banyak banget tuh. Sama santri ya, santri lainnya. Nah pasti grogi tuh. Iya. Grogi nggak? Awalnya sih berpikiran kayak bisa nggak ya, tapi modalnya sih pede ya, pede aja gitu. Yakin kalau misalnya apa yang kita bawain itu kan dalam rangka kebaikan juga kan, dan juga ngelatih diri kita gitu. Dan insya Allah semua itu pasti ada jalannya gitu. Jadi dan ternyata ya alhamdulillah gitu kan. Dari situ kayak yakinin diri dulu kan, yakin pasti bisa nih, pasti bisa. Dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Terus ada nggak sih kayak namanya tadi kan yang latih kakak tingkat ya, kakak tingkatnya Ica gitu kan. Berarti Ica kayak pede itu berangkat dari ngelihat kakak tingkat bisa pede, oh berarti aku juga bisa gitu. Bisa jadi ya gitu. Terus juga kayak ngerasa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Kita kan kayak mengambil contoh yang baik dari orang lain kan ya. Orang lain aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Gitu sih. Tapi sebenarnya Ica ambisi nggak sih pengen dapet juara satu? Enggak, juara satu gitu enggak? Enggak jadi kayak di luar ekspektasi banget gitu ya. Jadi kayak ngerasa mau ikut lomba nih, mau nyoba-nyoba. Jadi berawal dari iseng nyoba-nyoba, terus juara apa enggak itu urusan akhir, yang penting prosesnya kan ya. Paling penting kan prosesnya gitu. Gimana cara kita buat meningkatkan kualitas diri kita, gimana cara kita buat meng-up semuanya gitu kan. Semuanya belajar kan. Menang atau kalah itu urusan belakang, yang penting gimana proses kita dulu gitu kan. Dan alhamdulillah setelah latihan, setelah usaha juga, setelah belajar yang banyak, alhamdulillah akhirnya bisa gitu kan. Dan awalnya sih nggak nyangka kayak jualan. Jadi kayak alhamdulillah aja gitu. Berarti intinya balik ke persiapan ya. Iya, persiapannya gimana biar itu. Kalau ngeblank tuh, pernah ngeblank nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi kayak kalau ngeblank itu kayak mencoba mengalihkan gitu. Kan pasti kalau pidato itu bukan selalu menghafal kan ya pastinya ya. Cuman kayak kayak kita sepemahaman diri kita gitu. Gimana cara kita membawakan apa yang kita pahami nih tentang isinya gitu. Tentang bahasa, tentang apa itu sepunya kita gitu, sepemahaman yang kita miliki gitu. Jadi kita nggak harus sama banget dengan isinya, yang penting kita paham dan mengerti apa yang kita bawain gitu. Oke. Pernah nggak sih jadi MC bahasa Inggris? Pernah sih, pernah. MC-nya itu waktu ketika ada klub-klub gitu kan. Ada latihan-latihan pidato harian gitu, pernah. Terus ada acara pondok, pernah juga. Alhamdulillah gitu. Tapi gimana? Kalau dari Ica sendiri tertarik buat nge-MC atau ngomong pidato kayak gitu? Lebih ke MC kayaknya. Lebih ke MC ya? Soalnya kalau pidato tuh kayak wah banget gitu. Lebih ke MC sih, karena kalau MC kan bisa santai-santai aja gitu kan, gitu. Nah, ini kan tentang public speaking ini, tentang PD-nya si Ica ngomong di depan umum ini, pasti kan orang tua ngerti ya, tahu dong ya. Nah, dapet gimana responnya orang tua, ngedukung atau gimana? Alhamdulillah baik sih, karena orang tua kan juga dari ayah kan ya. Ayah juga memang punya kemampuan itu. Terus kayak kamu juga, maksudnya kita tuh semua bisa asal kita belajar gitu loh. Belajar dari kesalahan, belajar dari segalanya gitu. Karena belajar kan nggak mesti hanya dengan satu tema aja gitu. Kita bisa belajar dari banyak hal gitu, dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun kita juga bisa belajar kan. Dan itu dari situ kayak oh iya, pasti semua orang tuh bisa asalkan punya kemauan. Berarti sempat ini nggak, kayak orang tua gitu yang nyuruh gitu, coba deh ikutin ini Ica, kamu pasti bisa kayak gitu. Karena otomatis orang tua ngerti lah anaknya tuh kemampuannya di mana ya nggak sih? Iya. Pernah nggak kayak diarahin gitu, Ica kamu kayaknya gini aja deh? Enggak sih, kalau diarahin enggak. Cuman orang tua kan
kayak juga orang tua aku bisa nih, kok aku enggak gitu kan. Aku sebagai anaknya kayak ngerasa, ya kok orang tua aku aja bisa. Terus dikira ini anak siapa. Terus akhirnya aku nyoba-nyoba dan akhirnya belajar. Jadi kayak otodidak sendiri tanpa disuruh sih. Kalau aku orangnya suka nyoba-nyoba aja gitu. Suka iseng-iseng nyoba-nyoba, pedein aja padahal nggak tahu. Tapi bisa dibilang kayak ini ya, turun-temurun dong ya, Bisa, karena bisa orang tua bisa dibilang. juga gitu. Iya, Atau karena- kakek nenek juga. mungkin Gitu. mungkin bisa jadi. Oke nih, Ica. Mau nanya goalsnya di 2021 yang berkaitan dengan public speaking kamu nih gimana? Banyak ya, kalau goals 2021 tuh kayak pengen ningkatin lah ya. Karena aku suka banget, bukan bahasa Inggris aja sih sebenarnya, cuman banyak bahasa, aku pengen banget belajar banyak bahasa gitu kan. Karena emang aku suka banget bahasa. Terus aku juga pengen kayak ikut-ikut event-event internasional yang mestinya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya gitu, aku pengen banget. Jadi terus apalagi ya, kayak ningkatin bisnis gitu. Aku juga kan lagi bisnis nih sekarang. Kayak reseller jual-jual barang gitu kan, buat penghasilan sendiri kan. Dan nanti uangnya ditabung bisa buat apa yang kita inginkan gitu kan. Itu juga sih. Kalau aku sih itu sih pengennya. Oke, sip. Oke, Ica. Ini kita boleh tahu nggak tips dari Ica sendiri nih? Gimana sih bisa berani gitu kan ngomong di depan umum? Apalagi bahasa Inggris. Padahal bahasa Indonesia aja kita kadang kalau di depan umum tuh udah gelagapan gitu kan. Iya. Pleset-pleset. Pertama sih kayak berani dan yakin gitu. Kalau misalnya bisa, kita tuh mampu. Sebenarnya bukan mampu sih, kita mau gitu kan. Banyak orang kan nggak mau berani mulai gitu kan, beraniin aja gitu. Terus kedua, kan bahasa Inggris kan bahasa internasional ya, dan kita yakin kalau itu tuh bahasa yang digunakan di mana-mana gitu, dan pasti itu berguna banget. Ketiga, kita pedein aja, walaupun pronunciation-nya atau cara pengucapan kita salah atau gimana, kita pedein aja gitu. Dan terakhir tuh jangan dengerin apa kata orang lain gitu. Ketika kita, biasanya ada orang nih bilang, ih kok pede banget sih ngomong bahasa Inggris, padahal tuh kan salah gitu. Padahal kayak gitu kan, statement kayak gitu yang kadang secara nggak langsung kayak, ih itu tuh kayak ngebunuh mindset kita gitu. Padahal kan kita mau belajar, wah gitu loh, apa salahnya gitu kan, kita mau belajar, nggak apa-apa lah salah gitu. Jadi kita kayak gak usah dengerin omongan orang lain gitu, kita yang penting pedein aja, ini kan kita pengen belajar ya niatnya gitu. Sih, itu sih yang masih masalah sampai sekarang sih. Banyak kayak kita kayak gimana ya, orang-orang kayak bangga aja segitu kalau kita ngomong bahasa Inggris terus dikira sok pinter, terus ya udah kita akhirnya berhenti nggak mau belajar lagi karena takut dibilang ngesok bahasa Inggris gitu. Padahal enggak sih, kan kita niatnya sama-sama belajar dan jangan terlalu dengerin omongan orang lain. Nggak apa-apa sih, salah it's okay gitu, kita benerin lagi gitu. Karena ya harus di awal tuh ya emang yang kayak gitu ya, salah. Salah dulu, nanti benernya di akhir. Nggak apa-apa. Berarti kalau dari Ica, nah dari Ica gini loh, public untuk ngomong di depan umum itu ngeyakinin diri biar berani gitu loh. Iya. Gimana? Kalau ngeyakinin dirinya kayak kita misalnya tuh harus pertama pede ya, percaya diri gitu kan. Dengan keadaan kita, dengan apapun itu, kita percaya diri aja nih. Kita yakin kita bisa. Terus kemauan yang tinggi. Segala sesuatu walaupun kita kan nggak mampu nih awalnya, tapi kita mau nih. Insya Allah nanti Allah kasih jalan gitu kan. Kita mau nih, mau belajar, mau memperbaiki nanti kalau salah apa gimana. Dan terakhir kita harus lebih lebih untuk tidak mendengarkan omongan orang lain, lebih untuk ya ini kan diri aku, nggak apa-apa lah salah gitu. Kita masih bisa belajar gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, dicatat ya sahabat KPI. Note dari Ica. Oke. Nah, kita habis ini mau rapid question nih buat refreshing. Habis ngobrol-ngobrol serius. bener banget. Udah tahu kan rapid question nih? Udah. Ini. Kayak jawab spontan ya. Oke. Nanti Zela ucapin satu kata, nanti Ica balas spontan gitu. Sip. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Berbicara. Berani. Public speaking. Seru. Passion. Menarik. English. Apa ya? Seru. Seru aja. Muda, anak muda. Berani itu tantangan. Kreatif itu ide. KPI podcast. Seru. Seru lagi. Seru terus. Gak apa-apa refleks. Oke.
Sebelum kita tutup nih, mau dengar closing statement dari Ica buat sahabat KPI nih yang pengen terjun juga mengikuti jejak Ica, suka dengan public speaking nih, apa nih Ica? Pertama, kita tuh harus punya kemampuan yang tinggi ya, yakin gitu sama kemampuan yang kita miliki gitu. Kita tuh anak muda, masih muda, jadi kita harus banyak belajar. Walaupun kita tuh salah gitu, ataupun apa, jangan dengarkan apa yang diomongin oleh orang lain tentang diri kita gitu. Kita harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi tetap pede dan bodoh amat itu penting ya. Terkadang bodoh amat itu penting. Betul. Untuk tidak mendengarkan ejekan orang lain yang gak baik tentang diri kita, itu kadang penting. Kadang dibutuhkan, tapi gak selamanya bodoh amat terus enggak ya. Terkadang gitu. Dan harus selalu mencoba dan mencoba terus ya, karena kemauan itu mengalahkan segala kemampuan yang orang lain miliki. Oke, makasih ya Ica tipsnya. Mantap. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Nah, jangan lupa ya untuk sahabat KPI semua buat dengerin podcastnya KPI, tentu saja di YouTube juga Spotify Official KPI UMY. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Official KPI UMY. Oke, boleh juga follow mungkin IG-nya Ica. Oh iya, boleh banget follow @anjanisa11. Oke. Nah, sebelum salam penutup nih, kita mau jargonnya KPI dulu. Oke. Jadi saya kasih aba ya, kita Oke. barengan. KPI UMY berilmu. Ada. Oke, kita ulang. KPI UMY berilmu, beradab, berdaya guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. KPI Podcast Season 2.